Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Aziza Salsabila. Jadi di sini saya akan menjelaskan untuk kasus yang saya dapat. Oh iya, saya dari tutor 4 dan grup A. Jadi di sini saya kedapatan kasus amoebiasis. Nah, di sini tugas yang diberikan, yang pertama yaitu untuk case analysis, yang kedua untuk menjelaskan agent of infection, kemudian lifestyle-nya seperti apa, kemudian menjelaskan sign dan simptom yang berkaitan dengan patogen life cycle, kemudian juga menjelaskan life finding yang berhubungan dengan patogen, kemudian patogenesis dan juga treatment dan prevention-nya. Jadi yang pertama, case analysis, di mana saya kedapatan kasus Bapak A, 40 tahun, seorang laki-laki, dengan keluhan utama yaitu severe pain on upper abdomen. Kemudian pada saat anamnesis ditemukan juga ada simptom-simptom lain nih, seperti fever, fatigue, dan juga dia diarenya itu mengandung darah. Kemudian saya dilakukan pemeriksaan fisik lagi sehingga ditemukan blood pressure-nya itu 100/60 yang menandakan bahwa rendah, RR-nya normal, HR-nya normal, dan temperaturnya tinggi. Kemudian ada juga abdominal tenderness, yaitu positif. Kemudian hasil lab ditemukan fesesnya itu positif, mengandung X dari suatu protozoa. Kemudian X-ray-nya itu ditemukan adanya liver abscess, CT scan dan juga USG-nya sama. Dan juga pada saat blood routine examination ditemukan Hb-nya itu rendah dan juga neutrophil-nya itu meningkat. Kemudian karena ini semua, maka pasien didiagnosis dengan amoebiasis. Selanjutnya, saya akan menjelaskan dari pertanyaan pertama, agent of infection-nya terlebih dahulu. Jadi di sini amoebiasis itu disebabkan oleh Entamoeba histolytica infection. Jadi transmisinya itu bisa melalui fecal oral route dan juga bisa misalnya tidak sengaja terinjection atau termakan si kista yang infektif kistanya itu. Kemudian misalnya tropozoid juga yang tertelan. Jadi kayak telur-telur yang tertelan, yaitu tropozoid dan juga kista intinya. Kemudian di sini kalau misalnya dewasanya itu tuh si Entamoeba histolytica itu bisa menginfeksi bagian intestinal maupun ekstraintestinal. Kemudian dia juga bisa menyebabkan tisu lisis. Kemudian transmisinya juga melalui sexual activity, misalnya via oral kanal. Misalnya pada orang yang homoseksual. Gitu. Selain itu juga di sini si adult Entamoeba histolytica ini menyerang berbagai usia, terutama adults. Kemudian telurnya itu ada 2 jenis, yaitu tropozoid dan juga kista. Ya, bisa dilihat ini yang kista, ini tropozoid. Bedanya apa sih? Kalau tropozoid itu bentuknya kurang beraturan. Terus dia juga endoplasmanya mengandung eritrosit. Kemudian ada ektoplasma bening di bagian tepi. Jadi bagian tepi itu ada yang ektoplasma yang bentuknya pseudodia untuk dia pergerakan, kemudian ukurannya itu lebih besar yaitu 10-60 mikrometer, dan ada RBC tadi kan udah disebutkan. Kemudian untuk kista itu dia agak lebih kecil, 10-20 mikrometer. Terus kalau kista matang biasanya ada 4 inti, kalau muda biasanya lebih dikit. Kemudian bentuknya bisa spherical, oval, round, atau asimetri. Nah, gitu. Kalau misalnya di sini lebih ke round ya, sepertinya. Oke, kita ke life cycle. Nah, di mana life cycle ini dimulai dari matur kista, ataupun tropozoid itu tertelan. Kemudian mengalami ketelan itu bisa aja dari kontaminasi dari tanah ataupun gimana. Kemudian oke, kita lanjut. Jadi dimulai dari yang tadi, kista yang sudah
terinfek itu akan ataupun matur itu akan masuk ke dalam usus kecil dan mengalami eksitasi. Kemudian, jadi dia ini yang dua ini di usus kecil ya guys. Terus dia akan ke usus besar, sehingga tropozoitnya nanti akan mengalami multiplikasi. Jadi dia tetap bisa menjadi tropozoit ataupun menjadi kista. Nah, kista ini sifatnya itu lebih tahan terhadap lingkungan. Jadi kista ini lebih padat. Biasanya pada feses-feses padat, sedangkan tropozoit itu biasanya ditemukan pada feses-feses yang apa ya istilahnya itu cair gitu. Diare, pada saat diare. Nah, berarti kista dan juga tropozoit ini ditemukan sama-sama di feses. Jadi, jika feses keluar, terus menginfeksi tanah, itu bisa menyebabkan penyebarannya semakin parah, seperti itu. Oh iya, kista juga bisa bertahan selama berhari-hari dan berminggu-minggu untuk penularan. Sedangkan tropozoit itu lebih cepat mati dan tidak tahan terhadap asam. Jadi kalau misalnya dia masuk lambung, itu dia lebih rawan mati daripada si kista ini. Jadi kistanya lebih strong gitu. Lanjut dari life cycle. Oke. Nah, simptom-simptom yang berkaitan dengan patogen life cycle di sini ada banyak banget ya. Misalnya, tadi kita tahu bahwa dia itu life cycle-nya melalui usus halus dan juga usus besar. Nah, oh iya, perlu diketahui juga, jadi ada yang bersifat intestinal dan juga ekstraintestinal ya. Jadi nggak semuanya lewat si usus-usus tadi, tapi yang kita fokusin di sini lagi intestinal dulu nih. Jadi kalau misalnya dia intestinalnya terkena, dia bisa menyebabkan disentri atau diare seperti gejala yang pasien alami. Bisa grade 2 ataupun intermittent, bisa juga mild ataupun parah, dan diiringi dengan adanya abdominal pain. Kemudian kalau misalnya dia BAB itu stoolsnya tuh bau dan juga kadang ditemukan adanya darah. Nah, selain itu juga tadi saya udah menyebut adanya ekstraintestinal, di mana ekstraintestinal itu bisa saja menyerang hepar, di mana nanti dia akan menginfeksi misalnya dari usus menuju, dia juga dari usus tuh bisa gitu loh, menginfeksi mukosa sehingga melewati darah dan ke hati, otak, dan juga paru-paru. Sehingga nanti bisa menginfeksi hepar. Nah, pada pasien yang menginfeksi hepar itu biasanya ditandai oleh simptom-simptom ini seperti livernya abses, dan adanya tender hepatomegali, dan lainnya. Nah, kemudian selanjutnya kita akan membahas untuk life finding yang berkaitan dengan patogen. Yang pertama, untuk mendiagnosis itu biasanya dilakukan pemeriksaan apakah ada liver abscess untuk mengetahui apa tingkat keparahannya atau kronisitasnya dengan menggunakan USG ataupun CT scan. Kemudian, bisa juga kita melihat dari HB-nya, dari hemoglobinnya, apakah menurun ataupun tinggi. Nah, biasanya pada pasien dengan infeksi entamoeba histolytica ini, dia itu HB-nya turun, di mana dikarenakan adanya hepar yang rusak, seperti pada pasien kita, karena adanya abses. Padahal kita tahu kan, hepar itu fungsinya untuk menghasilkan hormon eritropoietin. Nah, hormon eritropoietin itu penting untuk pembentukan darah, sedangkan dia ini sangat-sangat butuh hormon eritropoietin dikarenakan dia mengalami bloody full karena akibat dari mukosa yang robek di usus. Kemudian WBC-nya juga turun. Ditandai yang kelihatan sih ya pada pasien ini neutrofilnya itu meningkat. Ini maaf, ini salah tulis, ini harusnya WBC-nya meningkat dikarenakan proses inflamasi. Jadi neutrofilnya itu meningkat, dan juga kadang-kadang kalau misalnya ditemukan adanya eosinophil yang meningkat karena ini merupakan infeksi dari parasit. Selanjutnya patogenesis. Patogenesis ini dimulai dari parasit infection, dimulai dari invasi dulu ke intestinal mukosa, kemudian menyebabkan adanya primary ulcer. Ulcer atau luka di dalam usus ini akan menyebabkan parasit itu akan invade. Jadi dia itu bisa invasi atau masuk ke inner layer dari intestinal wall. Nah, kemudian pada bagian muscularis mucosa layer, dia tuh invasinya itu akan berubah ke bagian lateral dari intestinal wall.
Kemudian sinusis itu akan terjadi sehingga menyebabkan mukosanya itu menjadi apa ya istilahnya itu kayak mengelupas dan infeksinya akan menjadi kronik pertama parah. Kemudian infeksinya itu akan berkelanjutan sehingga menyebabkan invasi menuju ke inner layer dari intestinal wall sehingga menyebabkan adanya peritonitis. Kemudian setelah dia ke inner layer, otomatis dia bisa menemukan adanya sirkulasi darah dong. Jadi amobanya itu bisa masuk ke sirkulasi dan menyebabkan extra intestinal amoebiasis. Nah, pada pasien kita ini udah terjadi nih semuanya. Kenapa saya bilang begitu? Karena pada livernya udah ditemukan adanya abses. Yang artinya ini penyebarannya udah sampai ke inner layer alias sampai ke pembuluh darah sehingga menyebar ke organ-organ seperti liver. Untuk treatment yang akan diberikan itu sebenarnya ada yang bersifat asimptomatik maupun simptomatik. Kalau untuk asimptomatik dulu ya, jadi bisa dikasih obat paramisin dan juga ataupun iodoquinol. Sedangkan untuk simptomatik itu biasanya obat utama dan pertama yaitu metronidazole untuk 5 hari. Jadi itu merupakan pilihan utama untuk kebanyakan pasien. Jadi kalau misalnya adult yang sakit itu kita kasih 800 mg 3 kali sehari selama 5 sampai 8 kali 8 hari, maaf. Kemudian untuk pasien anak-anak itu 35 sampai dengan 50 mg per kilo dengan 3 dosis dibagi 3 dosis. Kemudian alternatif lain seperti tinidazole. Jadi dia tuh bisa single daily dose 2 gram in adult dan 50 sampai dengan 60 mg per kilogram di children. Jadi bisa 5 sampai 3, ya tergantung lah ya. Tapi ini tuh jarang digunain karena obat utamanya itu metronidazole gitu. Terus untuk preventionnya, yang prevensi yang pertama yaitu kita harus menjaga lingkungan agar tetap bersih. Di mana misalnya kita etika ketika BAB itu disiram dengan bersih, cuci tangan dengan bersih dengan sabun ketika melakukan aktivitas seperti pipis atau membuang urin ataupun BAB. Kemudian juga good sanitation di mana sebelum makan misalnya kita harus cuci tangan terus. Buah juga sebelum dimakan itu dicuci terlebih dahulu, atau masak juga seperti itu. Kemudian prevention lainnya misalnya kita menemukan ada yang mengalami hal-hal yang mencurigakan, kita obati, kita periksa, dan orang-orang sekitarnya juga kalau misalnya dia udah terdiagnosis, kita periksa juga. Kemudian misalnya yang lain juga simple hygienic measure provides, itu maksudnya di sini yang simple juga bisa kita lakukan gitu. Misalnya kita merebus air sampai benar-benar lama gitu, sehingga sampai dia mendidih, sehingga menyebabkan kistanya itu terbunuh, sehingga dia tidak bisa menginfeksi dan masuk berkembang. Kemudian kalau chlorination of water supplies, jadi maksudnya ada proses chlorination itu tuh tidak cukup untuk membunuh si amoeba kist. Jadi kita tuh untuk membunuh kistanya itu dengan cara boiling tadi, jangan chlorination aja gitu. Jadi boiling itu yang paling penting. Dan juga misalnya kita bisa lakukan filtrasi kalau misalnya mau minum. Jadi intinya hygiene-nya itu harus benar-benar diperhatikan, sanitasinya juga harus bersih. Begitu juga dengan minuman-minuman yang akan kita konsumsi sehari-hari. Itu penting banget sih untuk prevensi. Nah, sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.